Oke, baik. Jadi bagaimana, Dek? Apakah sudah siap untuk melanjutkan tahap berikutnya? Siap Bu. Oke, baik. Mungkin kita mulai dari eh, permasalahan Ica dulu nih. Mungkin sekiranya jika Ica berkenan untuk menceritakan kepada Ibu permasalahan Ica secara detail. Pokoknya Ica nggak usah takut, Ica bisa cerita ke Ibu secara terbuka aja. Jadi begini ya Bu, saya ini akhir-akhir ini tuh sering susah tidur. Biasa tuh kan orang kenalnya tuh insomnia. Nah, kadang tuh saya kalau misalkan tidur tuh paling lambat sekitar jam 3-an, jam 4 baru bisa tidur. Tapi kadang tuh ada kan orang kalau misalkan yang sudah insom tapi bangunnya telat. Saya ini sudah insom, bangunnya tetap awal juga. Nah, mungkin itu yang pertama jadi permasalahan saya. Terus yang kedua itu saya faktor utama dari penyebab saya susah tidur itu karena selalu overthinking Bu. Kan saya ini memang anaknya pemikir ya, tapi sepemikir-pemikirnya saya tuh kayak ini tuh udah kayak lewat batas tuh Bu. Kayak semua apa yang terjadi di keseharian saya itu pasti saya jadikan beban, saya jadikan pikiran lagi di tengah malam. Kadang kalau misalkan sudah saya nggak kuat, sudah nggak bisa bercerita sama siapa-siapa, saya cuma bisa nangis saja. Mungkin itu aja sih Bu, hal spesifik yang saya alami, yang saya ingin minta solusinya ke Ibu. Bagaimana, apakah ada semacam bantuan yang bisa Ibu berikan ke saya supaya saya tuh berhenti overthinking dan berhenti insomnia Bu. Oke, baik. Dari cerita kamu barusan, Ibu mengerti. Cuman Ica perlu tahu, sebenarnya overthinking itu tidak masalah, Ica. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang yang positif ya, overthinking itu tidak masalah karena ketika kita overthinking, kita punya bahan untuk evaluasi. Kita jadi kayak lebih memikirkan satu hal secara detail. Akan tetapi hal tersebut bisa jadi buruk ketika kita terlalu berlebihan dalam berpikir. Nah, yang Ibu ingin tanyakan, overthinking yang Ica rasakan nih, yang Ica terlalu banyak pikir ini tentang apa aja? Mungkin pertama itu tentang ini sih, kan saya ini kan Bu bukan asli sini ya. Saya cuman anak rantauan yang berkuliah di sini. Terus yang biayai saya selama di sini kan orang tua saya. Cuman lebih tepatnya itu ke mama, cuman mama aja yang biayai saya. Nah, apalagi Ibu tahu sendiri kan kalau misalkan orang berkuliah itu banyak kebutuhan, apalagi jauh. Nah, jadi kayak kalau misalkan saya sudah kayak makin malam itu makin sering kepikiran kayak aku nanti kedepannya bisa kayak gantikan apa semua mama aku yang kasih nih. Terus tuh aku bisa kayak nanti kayak berbakti sama mama aku ke depannya, bisa aku jadi orang sukses, kayak kasih bahagia mama aku. Itu yang selalu saya pikirkan Bu. Karena kalau mau dilihat dari keuangan, kayaknya bukan, maksudnya di tengah-tengah lah Bu, enggak juga ada, enggak juga susah betul. Cuman kan saya enggak enak ya Bu, apalagi saya anak pertama, terus saya masih punya adik 3, masih ke sekolah, terus yang paling bungsu ini masih kecil, masih umur 3 tahun. Terus mama saya cuma sendiri yang cari nafkah di keluarga, pasti kayak susah kan Bu. Apalagi posisinya kalau anak pertama tuh pasti pemikirannya tuh membantu ke keluarganya. Itu sih Bu. Iya, Ibu ngerti. Iya sih, emang terkadang apalagi kalau kita ngerantau ya banyak ini pasti kalau misalnya kita tahu nih kayak kondisi keluarga lagi nggak ada, pasti agak jadi beban. Mau minta nggak enak tapi nggak minta butuh. Iya sih, benar. Sebenarnya menurut Ibu ya, overthinking Ica tuh nggak masalah, itu baik. Karena overthinking Ica tuh kayak mengajarkan Ica untuk lebih peduli tentang posisinya Ica, tentang keadaannya Ica, sehingga mungkin akan banyak pertimbangan sehingga Ica tuh kayak apa ya, nggak ikut teman-teman yang lain. Karena beberapa ada loh Ca yang mungkin dari segi keuangan tidak stabil, tapi kayak
hedon ya kan. Sebenarnya Ica tuh nggak salah untuk memikirkan itu, hanya saja kalau sampai mempengaruhi tidurnya Ica, kualitas tidurnya Ica sampai susah tidur, nah itu yang bermasalah Ica. Dan tentang anak pertama, ya si ibu tahu banget soalnya ibu juga anak pertama ya, kayak pasti kayak kita tuh sebagai anak pertama kayak ibarat apa ya, kayak orang kedua setelah ayah lah gitu kan, harapan orang tua. Pasti kayak walaupun secara tidak langsung orang tua kita tidak membebani kita untuk harus bisa begini, harus bisa begitu, tapi kayak naluri anak pertama tuh pasti lebih kuat lah daripada anak yang lainnya. Dan iya, ibu harap Ica bisa terus semangat, terus semangat kuliahnya juga gitu. Dan apa terus ini sih Bu, selain dari keluarga, bisa kasih cerita nih Bu? Boleh Bang. Kan saya ini tinggal di asrama. Iya. Terus tuh saya kan pengurus inti asrama. Ya, lebih tepatnya ketua. Nah, ibu tahu kan kalau misalkan di dalam asrama itu kami kan ada 40 orang. Iya. Nah, ya terus tuh saya nih kayak apa ya Bu, sudah merasa terbebani sama keluarga saya, terus terbebani juga sama tanggung jawab saya di asrama Bu. Jadi kadang tuh saya capek sendiri tuh Bu, kalau misalkan kayak di asrama nih lagi ada permasalahan apa begitu, kadang saya mau nyerah, mau keluar. Cuman saya pernah waktu itu mau keluar, tapi saya tanya sama saya, dia bilang dia nggak sanggup, dia nggak sanggup kalau saya ngekos. Jadi kayak mana sih Bu, bimbang. Jadi kayak mau nggak mau, suka nggak suka harus tinggal di situ. Iya. Dari cerita itu kayak banyak banget ya permasalahannya, kayak datang A, ada B, ada C gitu. Tapi salut sih kayak Ica masih kuat sampai sekarang, kayak masih ada niatan untuk pengen apa sih bahasanya, kayak nge-charge diri, ya pokoknya gitu. Nah mungkin masih ada lagi mungkin permasalahan yang lain Ica. Kalau untuk sekarang itu aja sih Bu, yang bener-bener kayak sudah nggak bisa saya handle sendiri. Oke. Baik, dari semua yang Ica cerita ke ibu, hal yang bisa ibu simpulkan, beberapa permasalahan Ica: pertama susah tidur, kedua overthinking, ketiga masalah keluarga, keempat dan tadi tentang ini ya, tanggung jawab. Iya benar. Oke, kalau untuk solusi ya, untuk solusi sementara mungkin Ica tuh lebih harus sharing aja sih Ica. Ica butuh teman cerita biar Ica tuh kayak nggak ngerasa beban itu nggak terlalu berat lah, disimpan sendiri setidaknya gitu. Tapi kalau misalnya nanti ibu juga bakal kasih beberapa tahapan. Jadi dalam kegiatan konseling ini kami tuh akan memberikan beberapa teknik yang nantinya kita akan bahas nanti gitu. Oke Ica? Iya Bu. Ini sih Bu, ini kan udah agak siang ya. Nah saya ini masih punya tugas juga Bu yang saya mau kerja. Kalau misalnya tekniknya itu kita lakukan besok, bisa kayak Bu? Ibu ada waktu atau kapan? Boleh aja sih, boleh aja, bisa. Iya bisa. Ya nanti kalau memang besok saya yang hubungi atau Ibu yang kabari jam berapa? Nanti saya kabari ya kalau misalnya ada waktu, nanti saya kabari Ica, nanti Ica tentuin waktu Ica ada. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu. Ya terima kasih juga ya Ica, sudah mau mampir, sudah mau bercerita. Saya terima kasih juga Ibu sudah bersedia mendengarkan semua keluh kesah saya. Saya harap semoga di pertemuan besok adalah Bu kayak perubahan dikit yang bisa terjadi sama saya. Amin. Pokoknya Ica semangat terus aja, jangan menyerah. Memang kehidupan itu kayak pasti banyak masalah, banyak beban. Cuman kalau misalnya selagi Ica masih kuat, masih mau berusaha untuk kayak memperbaiki hal itu, it's okay, nggak masalah. Terima kasih ya Bu. Jangan pernah menyerah, oke? Semangat. Terima kasih Bu. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Salam.